Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah aku masih tercatat sebagai hamba Allah yang diampuni, atau justru sebagai hamba yang dilupakan? Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam nisfu Sya'ban. Malam ketika catatan amal diangkat. Malam ketika takdir setahun ke depan ditetapkan. Malam ketika ampunan Allah dibuka seluas-luasnya, namun tidak semua hamba mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat seluruh makhluknya, lalu mengampuni semuanya, kecuali orang-orang tertentu. Maka pertanyaannya, apakah kita termasuk yang diampuni, atau termasuk yang tertunda ampunannya? Di video ini, aku akan menemani kamu melalui rangkaian amalan malam nisfu Sya'ban dari menjelang maghrib hingga qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Amalan yang sederhana, namun jika dilakukan dengan hati yang benar, bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa setahun penuh. Sebelum kita bicara tentang amalan, ada satu hal yang sering dilupakan, hati. Karena sehebat apapun amalan, jika hati masih penuh kesombongan, iri, dengki, dan dosa yang sengaja dipelihara, maka malam nisfu Sya'ban akan berlalu begitu saja. Maka sebelum maghrib tiba, luangkan waktu sejenak. Tarik napas dalam-dalam, tenangkan hati. Hadapkan diri sepenuhnya kepada Allah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, jika malam ini adalah malam pengampunan, aku datang sebagai hamba yang penuh dosa. Aku tidak membawa apa-apa selain harap dan air mata." Amalan pertama, mandi taubat. Malam nisfu Sya'ban sangat dianjurkan diawali dengan mensucikan diri, bukan hanya badan, tetapi juga niat dan jiwa. Mandi taubat bukan mandi biasa. Ini adalah simbol bahwa kita ingin membersihkan diri dari dosa masa lalu. Saat air menyentuh tubuh kita, niatkan dalam hati, "Ya Allah, sebagaimana Engkau bersihkan tubuhku dengan air, bersihkanlah pula hatiku dari dosa, kesalahan, dan maksiat yang pernah aku lakukan." Bayangkan, setiap tetes air yang mengalir menghapus dosa-dosa kecil yang selama ini kita remehkan. Dosa lisan, dosa pandangan, dosa hati. Dan ketika mandi taubat selesai, kita melangkah menuju maghrib bukan sebagai hamba yang sombong, tapi sebagai hamba yang berharap diampuni. Waktu terus berjalan. Matahari mulai tenggelam, dan kini kita memasuki awal malam nisfu Sya'ban. Amalan kedua, sholat maghrib, awal perjumpaan dengan ampunan. Azan maghrib pun berkumandang. Suara itu bukan sekedar penanda waktu. Di malam nisfu Sya'ban, azan maghrib adalah panggilan khusus dari Allah. Seakan Allah berkata, "Wahai hambaku, tinggalkan urusan duniamu sejenak dan datanglah kepadaku." Kita berdiri menghadap kiblat, meluruskan niat, menahan pikiran dari urusan dunia. Karena sholat maghrib di malam ini bukan sholat biasa. Ia adalah pintu pertama menuju malam pengampunan. Saat takbiratul ihram diucapkan, niatkan dalam hati, "Ya Allah, sholat maghrib ini aku jadikan sebagai awal taubatku di malam nisfu Sya'ban." Dalam setiap rokaat, rasakan setiap bacaan. Saat membaca Al-Fatihah, sadari bahwa kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Saat ruku dan sujud, ingat, bisa jadi ini adalah sujud yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jangan terburu-buru, biarkan sholat maghrib menjadi penenang hati. Amalan ketiga, zikir setelah maghrib, membersihkan hati. Setelah salam, jangan langsung bangkit. Inilah waktu emas, waktu ketika hati masih lembut, ketika pintu langit mulai terbuka. Perbanyak zikir. Ucapkan istighfar dengan perlahan. Astaghfirullahalazim. Bukan hanya di lisan, tetapi dari hati yang benar-benar menyesal. Ingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa yang diketahui orang lain, dan dosa yang hanya Allah yang tahu. Lalu perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
karena tidak ada doa yang lebih cepat naik ke langit selain doa yang diawali dan ditutup dengan sholawat. Ucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan, nama Nabi Muhammad SAW disebut di hadapan Allah dengan lisan kita yang penuh dosa. Betapa besarnya rahmat Allah jika masih memberi kita kesempatan ini. Amalan keempat, membaca Yasin 3 kali. Inti amalan nisfu Sya'ban. Setelah zikir, kita masuk ke amalan yang paling dikenal di malam nisfu Sya'ban, yaitu membaca surah Yasin sebanyak 3 kali. Namun perlu diingat, bukan sekedar membaca, tetapi dengan niat yang berbeda di setiap bacaan. Yasin pertama, niat panjang umur dalam taat. Sebelum membaca Yasin pertama, niatkan dalam hati, Ya Allah, jika Engkau masih memberi aku umur, panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu. Bukan panjang umur untuk maksiat, bukan panjang umur untuk lalai, tapi panjang umur untuk sholat tepat waktu, untuk memperbaiki akhlak, untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Saat membaca ayat demi ayat, sadari bahwa setiap kehidupan pasti akan berakhir. Yasin mengingatkan kita tentang kematian, tentang kebangkitan, tentang hari ketika tidak ada yang menolong selain amal dan rahmat Allah. Yasin kedua, niat rizki yang halal dan berkah. Sebelum membaca Yasin kedua, niatkan, Ya Allah, lapangkanlah rizkiku, berkahilah yang Engkau berikan, dan jauhkan aku dari rizki yang haram. Rizki bukan hanya uang, rizki adalah kesehatan, keluarga yang harmonis, hati yang tenang. Banyak orang hartanya banyak, tapi hidupnya sempit, maka mintalah rizki yang menenangkan hati. Saat membaca Yasin kedua, hadirkan rasa tawakal. Yakinlah, Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan, bahkan sebelum kita memintanya. Yasin ketiga, niat husnul khotimah. Ini bacaan yang paling menyentuh. Sebelum membaca Yasin ketiga, niatkan dengan penuh harap. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan husnul khotimah. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya. Ada yang hidupnya baik, tapi wafatnya buruk. Maka di malam nisfu Sya'ban ini, mintalah akhir yang indah. Bayangkan, saat ruh dicabut, lisan kita menyebut nama Allah, dan Al-Quran menjadi cahaya di alam kubur. Setelah Yasin ketiga selesai, diam sejenak. Biarkan hati meresapi betapa banyak nikmat yang telah Allah beri, dan betapa banyak dosa yang telah Allah tutupi. Malam masih panjang, dan perjalanan ibadah belum selesai. Amalan kelima, doa nisfu Sya'ban, saat takdir diubah. Setelah membaca Yasin 3 kali, inilah saat yang sangat dinanti. Saat di mana kita mengangkat tangan dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Inilah doa nisfu Sya'ban. Doa yang dibaca bukan karena tradisi semata, tetapi karena harapan seorang hamba yang takut akan dosanya. Tarik napas perlahan, angkat kedua tangan, dan hadirkan hati sepenuhnya. Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaih. Saat membaca doa ini, sadari setiap kalimatnya. Kita sedang mengakui kelemahan diri. Dalam doa nisfu Sya'ban, ketergantungan total kepada Allah, bahwa tanpa rahmatnya, kita bukan apa-apa. Kita memohon agar dicatat sebagai hamba yang berbahagia, dijauhkan dari kesengsaraan, dihapus dosa-dosa yang tertulis, dan ditetapkan takdir yang terbaik. Bayangkan, malam ini catatan hidup kita sedang dibuka. Jika selama ini tertulis kesempitan, kegelisahan, kesalahan berulang, maka mintalah kepada Allah agar semuanya diganti dengan kebaikan. Menangislah jika mampu. Jika tidak, cukup hadirkan rasa takut. Karena Allah lebih melihat kejujuran hati daripada derasnya air mata. Diam dan muhasabah. Jeda yang menyelamatkan. Setelah doa, jangan langsung bangkit. Diamlah sejenak. Biarkan doa tadi meresap ke dalam jiwa. Renungkan. Sudah sejauh apa aku mengenal Allah? Sudah berapa banyak waktu yang kusia-siakan? Jika malam ini adalah malam terakhirku, sudah siapkah aku menghadapnya? Kadang, diam lebih kuat daripada kata-kata. Di saat hening itulah,
Allah sering menurunkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Amalan keenam, sholat Isya, meneguhkan komitmen taubat. Azan Isya pun berkumandang. Ini bukan sekedar kewajiban 5 waktu. Di malam nisfu Sya'ban, sholat Isya adalah penegasan janji kita kepada Allah. Janji untuk meninggalkan maksiat, memperbaiki sholat, dan menjaga hati. Saat berdiri untuk sholat Isya, niatkan, "Ya Allah, sholat Isya ini adalah tanda bahwa aku ingin kembali kepadamu." Rasakan setiap gerakan sholat. Saat berdiri, ingat bahwa suatu hari nanti, kita akan berdiri lama di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan hidup kita. Saat sujud, ingat bahwa posisi terdekat hamba dengan Robnya adalah saat ia bersujud. Mintalah di dalam sujud, ampunan, kekuatan iman, dan istiqomah setelah malam ini. Setelah sholat Isya, banyak orang mulai lelah. Banyak yang memilih tidur. Namun bagi orang-orang yang ingin benar-benar memanfaatkan malam nisfu Sya'ban, perjuangan baru saja dimulai. Malam semakin sunyi, dan Allah semakin dekat dengan hambanya. Amalan ketujuh, sholat taubat. Saat dosa diadu tanpa alasan. Setelah sholat Isya, suasana semakin sunyi. Lampu mulai diredupkan. Hanya ada kita dan Allah. Inilah waktu terbaik untuk berhadapan jujur dengan dosa-dosa kita sendiri. Bukan dosa orang lain. Bukan kesalahan masa lalu yang ingin kita bela. Tapi dosa yang benar-benar kita lakukan. Sholat taubat adalah sholat yang tidak membutuhkan bacaan panjang, tetapi membutuhkan kejujuran yang dalam. Sebelum berdiri, niatkan dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, aku sholat taubat karena aku bersalah. Bukan karena aku suci, tapi karena aku tidak ingin terus tenggelam dalam dosa. Lalu berdirilah, kerjakan 2 rakaat sholat taubat. Saat membaca Al-Fatihah, jangan terburu-buru. Setiap ayat adalah pengakuan bahwa hanya Allah yang kita sembah, bahwa hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Ketika ruku, akui kebesaran Allah dan kecilnya diri kita. Ketika sujud, jangan cepat bangkit. Biarkan sujud menjadi tempat air mata jatuh tanpa saksi manusia. Katakan di dalam hati, "Ya Allah, aku lelah dengan dosaku sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni aku malam ini, kepada siapa lagi aku harus berharap?" Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah lebih gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali unta yang hilang di tengah padang pasir. Maka jangan ragu, Allah tidak bosan menerima taubat. Kitalah yang sering bosan memohon ampun. Istighfar dan penyesalan. Setelah sholat taubat, duduklah kembali. Perbanyak istighfar. Ucapkan perlahan, "Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah." Biarkan setiap istighfar menjadi pukulan bagi kesombongan hati. Ingat, dosa yang diulang-ulang, sholat yang ditunda, janji taubat yang sering kita ingkari. Dan malam ini, buatlah janji yang berbeda. Bukan janji yang berlebihan, tetapi janji yang mungkin kita jaga. Amalan ke-8, sholat hajat. Mengadu tanpa batas. Setelah hati mulai ringan, kita lanjutkan dengan sholat hajat. Karena setelah dosa diakui, Allah membuka pintu permohonan. Tidak ada hajat yang terlalu besar, tidak ada doa yang terlalu kecil. Sholat hajat adalah tempat di mana kita boleh mengadu tentang semua hal yang tidak berani kita ceritakan ke siapapun. Niatkan sholat hajat. Ya Allah, aku datang kepadamu membawa hajat yang hanya Engkau tahu. Kerjakan 2 rakaat dengan tenang. Dalam sujud terakhir, sebutkan satu persatu hajatmu. Kesehatan, keluarga, rezeki, jodoh, ketenangan hati, keselamatan dunia dan akhirat. Berdoalah dengan bahasa yang paling jujur.
Allah memahami air mata meski tanpa kata-kata. Setelah sholat hajat, jangan langsung tidur, karena puncak malam belum kita sentuh. Sebentar lagi, kita akan memasuki sepertiga malam terakhir, waktu di mana doa tidak ditolak, ampunan ditawarkan, dan Allah mendekat kepada hambanya. Amalan ke-9, Qiyamul Lail, saat Allah memanggil hambanya. Malam semakin larut. Sebagian manusia telah terlelap. Dunia menjadi sunyi. Dan justru di saat inilah langit paling dekat dengan bumi. Inilah waktu Qiyamul Lail. Rasulullah SAW bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Siapa yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni." Bayangkan, Allah menawarkan langsung ampunannya. Bukan karena kita pantas, bukan karena kita suci, tapi karena Allah Maha Pengasih. Bangunlah dengan niat yang tulus, walau hanya 2 rakaat, walau mata masih berat, karena bukan jumlah rakaat yang Allah lihat, tetapi usaha hati untuk mendekat. Salat malam, berdiri sebagai hamba yang rapuh. Berdirilah untuk salat malam. Di saat ini, kita tidak perlu bacaan panjang yang indah, tidak perlu suara yang keras, cukup bacaan yang jujur. Baca ayat yang kita hafal, meski pendek, meski terbata. Saat berdiri lama, ingat bahwa kelak kita akan berdiri lebih lama di hadapan Allah pada hari kiamat. Saat ruku, akui kebesarannya. Saat sujud, inilah tempat terbaik untuk mengadu tanpa malu. Katakan dalam sujud, "Ya Allah, aku tidak membawa amal yang banyak, tapi aku membawa dosa yang banyak. Jika bukan Engkau yang mengampuni aku, maka aku benar-benar celaka." Doa panjang Qiyamul Lail. Setelah sholat malam, angkat tangan perlahan. Inilah doa seorang hamba yang tidak lagi kuat berpura-pura. Berdoalah, "Ya Allah, jika namaku tertulis sebagai hamba yang celaka, hapuslah, dan tulislah aku sebagai hamba yang Engkau ampuni. Ya Allah, jika rizkiku sempit, lapangkanlah dengan cara yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jika hatiku keras, lembutkanlah dengan zikir dan Al-Quran. Ya Allah, jika aku jauh darimu, dekatkanlah meski dengan ujian. Menangislah jika mampu, jika tidak, biarkan hati yang menangis, karena Allah Maha Tahu tangisan yang tidak bersuara." Waktu hampir subuh, malam nisfu Sya'ban perlahan pergi. Namun pertanyaannya, apakah malam ini mengubah kita? Ataukah besok kita kembali pada dosa yang sama? Sholat yang sama lalainya, dan hati yang sama kerasnya. Malam nisfu Sya'ban bukan jaminan syurga, tapi ia adalah kesempatan emas. Kesempatan untuk memulai taubat yang sungguh-sungguh, memperbaiki sholat, menjaga lisan, membersihkan hati. Jika malam ini kita belum sempurna, jangan putus asa, karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna, tetapi hamba yang terus kembali. Akhiri malam ini dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan niatkan dalam hati, "Ya Allah, jangan jadikan malam nisfu Sya'ban ini sebagai ibadah terakhirku yang khusyuk. Jadikan ia awal hidup yang lebih dekat kepadamu." Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi, amal sederhana ini menjadi sebab Allah mengampuni kita semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang diampuni di malam nisfu Sya'ban. Amin ya Rabbal Alamin.